Bos PSIS sangat geram. Komisaris PSIS Semarang Junianto menyoroti tindakan online abuse yang marak terjadi di tengah berjalannya kompetisi BRI Liga 1 2021-2022. Online abuse atau pelecehan di dunia maya bisa menimpa siapapun di era digital, terutama kepada para pelaku sepak bola, seperti pemain maupun pelatih. Menurut pengusaha yang berdomisili di Surabaya ini, sebuah kritikan atau masukan saat PSIS tengah underperform memang hal yang cukup wajar, mengingat itu merupakan sebuah gambaran rasa sayang dari fans. Namun Junianto menyoroti lontaran-lontaran yang kurang sedap dan terus dilakukan berulang-ulang. Pemilik Wahyu Agung Group ini juga mengatakan bahwa kejadian online abuse selama ini dibiarkan berulang dan dianggap sebagai sebuah hal yang cukup wajar. Namun seyogianya Junianto juga meminta kepada warganet untuk dapat mengontrol kritikan atau komentar. Junianto juga mencontohkan sebelumnya ada beberapa atlet bulu tangkis di Indonesia yang menjadi dampak online abuse karena performanya turun dan menyerang hingga bentuk tubuh sang atlet. Masalah seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, semenjak munculnya media sosial, sepak bola Eropa juga merasakan hal yang serupa. Pembuktian Wolves kepada supporter. Pekan 20 Liga 1 akan menyajikan laga antara Madura United versus PSIS Semarang. Laga tersebut diprediksi akan berjalan ketat dan menarik karena Madura United versus PSIS Semarang akan saling sikut demi mendulang hasil positif. Di satu sisi, laga tersebut bisa menjadi ajang pembuktian diri untuk bumber anyar PSIS Semarang, yaitu Sevan Wolves. Sevan Wolves tengah mendapat sorotan tajam dari warganet, terkhusus pendukung setia Maesa Jenar, yaitu Panser Biru dan Snacks. Hal itu disebabkan karena performa Sevan Wolves yang belum memenuhi ekspektasi supporter. Seperti yang diketahui, Wolves didatangkan untuk menggantikan Bruno Silva yang performanya tak begitu konsisten di putaran pertama Liga 1. Kehadiran Sevan Wolves diharapkan bisa mendongkrak performa tim dan membuat Panser Biru dan Snacks Mania tersenyum lebar. Akan tetapi hal itu tidak sesuai fakta. Wolves yang telah bermain 2 laga bersama PSIS Semarang belum bisa membuat fansnya tersenyum. Wolves yang diplot sebagai ujung tombak PSIS Semarang belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pemain berpaspor Jamaika tersebut tampak kesulitan untuk mengkonversi peluang emas menjadi sebuah gol. Usai laga, Sevan Wolves mendapat cemoohan dan kritikan tajam dari supporter PSIS Semarang. Oleh karena itu, laga melawan Madura United bisa menjadi ajang pembuktian diri Wolves untuk mencetak gol perdananya bersama PSIS Semarang. Poin PSIS terancam gugur. Persiraja Banda Aceh resmi melayangkan surat ke PSSI melaporkan kinerja wasit Liga 1 Indonesia 2021-2022, yaitu Iwan Sukoco asal Jawa Timur. Laporan Persiraja ini terhadap keputusan-keputusan kontroversial wasit di laga Persiraja versus PSIS Semarang di Stadion Kompiang Sujana Denpasar, Bali pada Rabu 12 Januari 2022 malam. Persiraja pun mendesak PSSI mengevaluasi kinerja wasit dan tidak menerima hasil pertandingan tersebut karena pihak Persiraja menilai gol PSIS Semarang melewati waktu tambahan yang diberikan wasit. Gol kemenangan PSIS Semarang atas Persiraja Banda Aceh dicetak center back asing Wala Costa Alves pada tambahan waktu. Persiraja tak menunggu lama, mereka langsung melayangkan surat laporan kepada Komite Wasit PSSI terkait kinerja wasit Iwan Sukoco usai pertandingan malam itu.
Menurut Persiraja, ketidaknetralan wasit Iwan Sukoco yang memimpin laga tersebut sudah terlihat sejak awal laga di pertandingan ini. Andika Kurniawan diganjar kartu kuning pada menit pertama, dan selanjutnya sepanjang laga terus membiarkan pemain PSIS Semarang menghantam pemain Persiraja tanpa mengganjar kartu sekalipun. Puncak kekecewaan pemain dan ofisial Persiraja ketika waktu sudah melewati 5 menit tambahan. Dan bola keluar lapangan, wasit pun masih menjalankan laga hingga terjadinya gol di menit ke-95 lebih 22 detik, baru kemudian wasit mengakhiri pertandingan.